Lanjut lagu kedua. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, semangat pagi. Nah, daripada siang seperti ini ya, jam 1 itu biasanya anak-anak pada tidur atau suami belum pulang kerja atau mungkin Anda masih masa istirahat ya di kantor. Atau ibu-ibu baru sibuk packing ya, ibu-ibu stokis baru packing atau apalah. Nah, sekarang daripada waktu ini terbuang sia-sia, saya sendiri sudah hidup selama 50 tahun. Ya, 50 tahun itu waktu yang sangat panjang sekali. Apalagi kalau dilihat dari waktunya, 1 jam itu lama. Ya, 1 jam itu sangat lama. Jadi kalau Anda ikut bisnis NASA kemudian cerita atau ngomong ke Aplen, Pak Aplen, saya join baru sebulan. Ingat ya, 1 jam itu lama loh. Anda ngomong sebulan kok ngomong baru. Coba Anda mangap, ini selama 1 jam bisa nggak? Lama nggak? Lama kan Anda butuh mingkem. Atau Anda disuruh ini mendonong ini, disuruh mendonong selama setengah jam, soak Anda. Kemudian kalau Anda sakit gigi coba sebulan sanggup nggak? Nggak sanggup. Artinya waktu 1 jam itu waktu yang sangat lama. Jadi kalau sudah ikut NASA sudah 1 bulan kok ngomong seorang baru Pak, baru apa? Baru sebulan. Sebulan itu lama sekali, ya. Maka hargailah waktu. Nah, pada siang kali ini saya akan mencoba untuk mengisi waktu kita, memanfaatkan waktu luang ini untuk hal-hal yang krusial. Sebetulnya bisa menyebabkan kita itu kaya, hanya saja karena kita teledor, akhirnya kita nggak kaya-kaya. Ya. Ini jangan nyimak, ini komentar yang urai tati ini jangan nyimak tak keluarkan gitu. Di grup saya tidak boleh nyimak ya. Di grup saya harus like dan comment. Like, kemudian love dan comment. Nyimak tendang. Ya. Jadi kalau Anda sudah join di bisnis sana selama 1 bulan itu lama sekali. Apalagi setahun itu lama sekali. Karena saya suruh tahan napas saja Anda paling kuat hanya 1 menit, 2 menit. Benar kan? Nah, mari kita gunakan waktu ini dengan materi ringan. Tetapi benar-benar bisa membuat Anda kaya. Karena sebetulnya kita itu sudah kaya ya. Sebetulnya saja kita ini sudah kaya. Hanya saja, ini kaum ibu ya. Ini teledor. Ya, Anda teledor. Sebetulnya Anda itu sudah bisa beli Innova, Anda sudah bisa beli Pajero. Seandainya Anda tahu bagaimana cara mengelola keuangan Anda, yaitu mengelola pangan. Nah, sekarang jujur ya, saya tanya pada Bapak Ibu sekalian. Anda kalau lihat foto-foto saya, ya, Anda kalau lihat foto saya atau video saya itu iri tidak? Anda semua itu kalau lihat foto saya, foto-foto yang saya upload di Facebook, kemudian di Instagram, kemudian ketika saya live itu sebetulnya Anda iri tidak? Atau bapak-bapak yang lihat koleksi sepatu saya, koleksi alat pancing saya, koleksi mobil saya, Anda iri tidak? Anda pasti iri. Padahal apakah saya semewah itu? Ya, apakah saya nginep di hotel bintang 4, bintang 5, kemudian piknik bisa berhari-hari, bahkan ke Bali berkali-kali, kemudian keluar kota berkali-kali. Apakah saya semewah itu? Tidak, Bapak Ibu. Tidak, saya itu tidak semewah yang Anda bayangkan ya. Tapi kenapa saya bisa? Karena kami menerapkan manajemen pangan dengan baik. Contoh, ya, contoh. Dalam 1 hari, ya, Bapak Ibu sekalian, ibu-ibu terutama, ini tentunya masak untuk keluarga, ya kan? Anda masak untuk keluarga. Jumlah keluarga Anda ada berapa? Katakanlah
5. Bapak ibu dan 3 putri. Ya. Nah, yang bapak ibu masak apa? Yang ibu masak apa? Paling itu saja kan. Nasi, sayur, sambal, lauk. Lauknya paling hanya ada 3. Ayam, telur, ikan. Betul apa betul? Betul kan? Coba silahkan tengok ke dapur Anda. Sekarang Anda masak apa, kemudian Anda cross-check dengan masakan Anda kemarin. Pasti itu aja kan. Telur goreng atau telur dadar. Kan gitu. Kemudian ayamnya kalau nggak disemur, digulai atau digoreng. Ikannya kalau nggak dipindang, ya digoreng. Hanya itu aja. Tetapi kalau yang saya lakukan ya, saya lakukan karena saya itu yakin begini. Orang tidak akan mati gara-gara makan tempe terus. Orang juga tidak akan mati ketika makan lauknya kerupuk. Orang juga tidak akan mati kalau makan tanpa lauk. Orang juga tidak akan stroke kalau makan hanya pakai sambal. Orang juga tidak akan mati kalau selama 1 minggu atau 1 bulan tidak makan ayam. Betul apa betul? Betul kan? Nah, jadi teknik saya adalah dalam satu latihannya adalah 1 minggu ini, ya 1 minggu ini saya masak telur itu saya lakukan hanya seminggu sekali. Makan ayam di keluarga saya itu makan ayam, ikan, ya atau telur itu hanya dilakukan seminggu 1 kali. Tetapi kami mengeluarkan dananya sudah kita hitung, misalkan ya anak yang makannya banyak itu 4, kalau Rosni belum. Anggap saja setiap kali makan itu 10.000, berarti 40.000. Kalau sehari kalikan 3 berarti 120.000. Ya 120.000. Kami tetap keluarkan itu, tetapi kami manage, ya kami manage. Hari ini hanya masak kangkung. Saya buat cak kangkung. Ya, saya buat cak kangkung. Kemudian lauknya pakai kerupuk. Tambahkan sedikit sambal, sambalnya sambal mentah. Tapi saya membayarnya, ya kami membayarnya, memperlakukan kami adalah seolah-olah kami makan di restoran. Bayarnya sejumlah 10.000 kalikan 4 berarti 40.000. Yang dialokasikan untuk masak kangkung itu tidak lebih dari 10.000. Nggak lebih. Apalagi kalau saya nanam kangkung sendiri. Ya, saya nanam kangkung sendiri, saya nanam cabai sendiri, saya nanam tomat sendiri, saya punya hidroponik kangkung itu saya punya. Terong saya juga menanam sendiri sehingga masih ada alokasi dana yang lain. Nah, kalau sehari dilakukan 3 kali, berarti saya sudah melakukan tabungan berapa? 30.000 kalikan 3, berarti sudah 90.000 rupiah per hari. Betul apa betul? Betul kan? Nah, dilakukan selama seminggu. Baru kemudian di hari Minggu itu kami makan ayam. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, anak-anak saya selama 6 hari dia nggak makan ayam. Begitu lihat ayam, wah rasanya nikmat sekali. Nikmat sekali. Begitu kita kasih telur, wah telur itu rasanya nikmat sekali. Begitu dapat ikan, wah ikannya enak sekali. Tapi begini, semampu-mampunya perut makan enak, itu lebih nggak 2 piring? Nggak mungkin. Lebih nggak 3 piring? Tidak mungkin. Cukup 1 piring. Selapar-laparnya perut, selapar-laparnya perut, paling tahan hanya 1,5 piring. Apalagi kita sudah orang dewasa, nggak mungkin makan banyak, nggak mungkin. Perut kita sudah mengecil, ya kan? Nah, terus kita hitung selama 1 tahun. Pak Moklas tulisannya yang bagus, jangan dibuat gitu, itu nulisnya payah, bacanya juga kenger itu.
Assalamualaikum Bapak Komandanku, maaf jadi MF, Pak telat nyimak yo X IM kimak. Itu malah memaki itu Pak malah memaki itu ya. Jadi tulisannya bagus Pak, mau kelas adib ya. Mulai latihan menulis seperti pengusaha. Pengusaha itu kalau nulis tidak alay, tidak kelihatan bokek, tidak kelihatan bujang lapuk, tidak kelihatan orang miskin ya. Itu pengusaha. Sebokek-bokeknya tetap berwibawa. Nah, kemudian kami lakukan selama 1 bulan. Ingat ya, sehari kami menabung sebanyak 30.000 kalikan 1 minggu. Kalikan 6 hari. Berarti udah berapa? 180.000. Ya kan? Kalikan 3, bahkan kalikan 90.000 per hari, dikalikan seminggu, kalikan 6, kemudian kalikan 1 bulan. Nah, di akhir bulan itu, tabungan untuk pangan tadi, itu kami gunakan untuk pesta. Karena tabungan kami banyak, ya. Tabungan dari pangan itu banyak sekali. Nanti silakan hitung ya. Kalau satu keluarga itu sekali makan 10.000, kalikan 3, kalikan 4, berarti 40.000. Tapi yang dimasaknya hanya 10.000, hanya 10.000. Berarti 30.000 kalikan 3, 90.000 rupiah per hari. Kemudian alokasinya ini ya, yang 1 hari full ini dialokasikan di hari Minggu. Tapi yang hari Senin sampai hari Sabtu itu ditabung. Kemudian dijumlahkan selama 4 minggu. Bapak Ibu sekalian, nginep di Grand Hyatt, di hotel bintang 5. Ya, hotel bintang 5 itu hanya 900.000 plus makan malam. Dahsyat tidak? Dahsyat. Makanya setiap bulan saya ngajak anak-anak saya nginep di hotel berbintang. Kesan orang lain gimana? Gila Pak Sindu boros banget. Enggak, saya enggak boros. Andalah yang boros, bukan Sindunya yang boros. Lebih Mbak, jadi 30.000 kalikan 3 ya. Kalikan 3, 90.000, kalikan 6, kemudian kalikan 6, 540 itu kan per hari ya, per minggu ya. Kalikan 4. Mbak Rini Astuti, terima kasih sudah ngitung. Ketemunya berapa itu? 2 juta sekian. Kami nginep di hotel bintang 5. Supaya apa? Supaya anak saya itu kalau ketemu orang kaya itu tidak bisa minder. Ya, anak saya nggak bisa minder. Istri saya pede. Kenapa? Hotel bintang 5 dia biasa kok. Hotel bintang 4 biasa, hotel bintang 3 sudah nggak mau, sudah nggak doyan, sudah terlalu biasa, terlalu umum. Hotel bintang 3 kan itu untuk karyawan bank, sales itu nginepnya di situ. Bahkan mereka hanya bintang 2, bintang 1. Tapi kalau distributor NASA peringkat diamond itu bintang 5. Padahal alokasinya dari biaya makan. Nah, setiap bulan ada dana sebesar 2 juta sekian. Saya bisa gunakan untuk apa itu? Bisa untuk membeli sepatu anak saya. Ingat, di sekolah itu namanya fashion itu jahat sekali. Sepatu tren apa, anak ngikut. Sepatu tren apa, anak ngikut. Motor model apa, anak ngikut. Saya hanya menggunakan manajemen uang ini. Kemudian bagi bapak-bapak, kenapa saya sering di rumah? Ya, kenapa saya sering di rumah? Karena biaya ngopi itu saya tabung. Biaya ngopi di kafe kek atau di mana kek, itu saya tabung. Tapi saya bayar kopi ini, yang saya minum ini setara dengan Starbucks. Keren nggak? Keren. Saya bayar sendiri, ini kopi saya buat sendiri, tapi saya bayar. Saya anggap kalau saya minum di warung. Kopi di warung berapa? 5.000. Saya bayar 5.000. Sehari saya habis kopi berapa? Saya habis kopi misalkan 5 kalikan 5.000 berarti 25.000. Padahal kopi ini berapa? Apalagi pakai kopi Hona ya kan, apalagi kopi Ginsa, itu ada poinnya semua itu.
Nah, dari alokasi biaya makan saja yang kita manage yaitu, karena selama ini kita tuh apa namanya, lauk ayam, lauk macam-macam itu hanya gengsi kok itu. Gengsi ibu-ibu belanja ke warung kok. Gengsi ibu-ibu belanja ke pasar kok. Bener kan? Makanya silakan cek deh. WC Anda sekarang itu penuh itu. Itu penuh sekali itu. Nah, saya belajar ini dari almarhum bapak ibu saya. Ibu saya itu kalau masak ya, misalkan masak oseng-oseng, itu ya sudah itu. Paling banter hanya tempe seiris. Ya, hanya tempe seiris. Kalaupun telur itu, telur satu dibagi berapa jumlah anak. Tapi di akhir bulan, saya sama almarhum bapak ibu saya diajak makanan ke restoran mewah. Karena begini, di restoran mewah itu ya, saya kan sering juga setiap bulan itu pasti ke restoran mewah. Seboros-borosnya makan itu ya hanya ngisi perut, betul? Betul kan? Ayo Bu Rate, sehebat-hebatnya perut kita ini paling habis berapa sih ini? 1 bulan kerinduan makan enak itu terbayarkan selama 1 hari. Kalau begitu kenyang ya sudah nggak mau nambah lagi. Betul kan? Nah, dari alokasi sederhana ini saya gunakan untuk gaya hidup. Saya bisa nginep di hotel mewah, saya bisa di restoran mewah. Bahkan ketika donen datang, ya ini dia. Ketika donen datang saya bisa mengajak mereka makan di tempat yang paling aneh. Kenapa? Uangnya ada. Uangnya ada. Dan karena ini menjadi kebiasaan ya, jadi kebiasaan dalam waktu 5 tahun aja. Dari kebiasaan ini Anda bisa beli mobil kok, serius. Coba mobil impian Anda, ya mobil impian Anda kan ada 2 nih. Nggak mungkin mobil impian ke 1 itu nggak mungkin. Anda pasti punya mobil itu impian. Ya. Yang pertama itu mobil untuk tarung di bisnis. Yang kedua itu untuk keluarga, betul? Betul kan? Yang satu untuk Anda presentasi, tapi yang satu ini untuk keluarga. Yang untuk presentasi itu yang harganya 500 juta ke atas. Tapi yang untuk keluarga yang penting kursinya banyak. Betul? Betul kan? Masa Anda pakai Pajero untuk mudik? Nggak mungkin, maneman. Pasti Anda akan beli Avanza yang harganya 130-an kan? Nah, impian Anda itu hanya 2 kalau mobil. Mobil untuk tempur, untuk presentasi, yang kedua untuk keluarga. Tapi karena sudah memiliki kebiasaan menabung harian seperti ini, dalam waktu setahun Anda itu bisa membeli Avanza kok. Anda bisa membeli Xenia kok. Anda bisa membeli Sigra. Anda bisa membeli apa sih namanya? Suzuki Low MPV. Anda bisa beli itu. Hanya sayang rezeki dari Allah, dari Tuhan itu hanya kita jadikan pemenuh WC. Cek aja WC Anda itu penuh kok. Serius itu, penuh lauk semua itu. Ada ayam, ada tempe, ada kerupuk, ada sambal, ya kan? Ada paha, ada dada, ada sayap, ada kepala, ada sate, ya kan? Itu isinya WC Anda lauk semua itu. Padahal itu seharusnya menjadi mobil Anda. Itu bisa menjadi pakaian Anda. Anda iri nggak lihat sepatu saya? Iri seharusnya. Karena satu sepatu harganya di atas 3 juta. Anda seharusnya iri lihat sepatu istri saya. Karena harganya di atas 3 juta. Anda iri juga lihat sepatu anak saya. Karena harganya di atas 2,5 juta. Anda juga iri lagi dengan sekolah anak saya. Karena SPP-nya setiap bulannya 1,5 juta per anak. Terus anak saya setiap tahun piknik luar negeri. Iri nggak Anda? Seharusnya iri dong. Seharusnya iri. Nah, biaya untuk keluar negeri itu saya tabungkan dari kopi saya. Nih, kopi ini bisa keluar negeri coy. Karena saya sehari ngopinya 5 gelas. 5 gelas kali kan 5.000, 25.000 rupiah per
hari selama setahun ketemunya berapa juta? Halo? Mulai waras sekarang? Jadi aneh sekali kalau kita ikut NASA hanya ikut sibuk jualan untuk nambah penghasilan. Padahal tambahan penghasilan hanya untuk isi WC. Tidak jadi mobil, tidak jadi pengalaman hebat masuk ke dealer, tidak jadi pengalaman hebat masuk hotel bintang 4, bintang 5. Padahal ketika kita masuk ke hotel bintang 5, di sana kita punya prospek banyak sekali. Silakan cek deh. Silakan cek. Grand Hyatt itu jumlah pengunjungnya berapa? Tapi kalau kita mau prospek mereka nggak berani, caranya harus kita nginep di sana dulu. Begitu nginep di sana, kemudian kita check in. Kita menuliskan di ulasannya, terima kasih Grand Hyatt, pelayanannya istimewa untuk tamu-tamu saya yang order pupuk NASA untuk sawit mereka. Loh, terima kasih Grand Hyatt atas pelayanannya, makanannya enak sekali. Dan semua orang yang menginap di Grand Hyatt sudah pada membeli maurut saya, membeli kristal X saya. Kenapa saya boleh menuliskan, memberikan testimoni? Kan memberikan testimoni ke mereka kan boleh ya? Boleh kan? Saya memberikan testimoni karena saya sebagai customer itu boleh. Nah, karena saya boleh menuliskan ulasan, ya seenak saya dong. Makanya ketika di Grand Hyatt itu saya foto. Produk-produk NASA itu saya foto, cetok. Kristarik 1 tapi motonya di mana-mana, di padang golfnya, di rumah makannya, di kamarnya, di bathtubnya, di desknya, kemudian di ruang tunggunya, itu semuanya penuh sudah saya gunakan untuk foto produk itu. Sehingga ketika saya nginep di hotel Grand Hyatt, malah di sana saya mendapatkan banyak pembeli, sehingga berkembang lagi. Saya membayar di sana satu kamar 900.000, tapi ketika saya nginep di sana, saya justru dapat duit 3 juta. Keren po keren? Keren sekali. Coba sekarang Anda kalau lihat hotel bintang 5 ya, Anda lewat jalan nih, sampingnya ada hotel bintang 5. Paling ada yang lirik gini kan, itu hotel itu loh, itu kasihan loh sama Anda. Wong sudah dibangunkan hotel bagus, kamarnya, bednya saja itu kengkoil ya kan, mandinya aja pakai bathtub berendam, pakai busa gitu. Masa Anda nggak masuk sih? Itu hotelnya tersinggung itu. Ya Allah, aku kudu ngapain sih pada Bu Ratih ini? Aku harus ngapain pada Bu Sri Utami ini? Hotelku kurang apa? Sudah saya bangunkan bagus-bagus kok nggak dimasukin. Itu hotelnya sedih itu. Kemudian dealer-dealer itu juga sedih. Mereka menyiapkan mobilnya bagus, di display bagus, karyawannya cantik-cantik, ganteng-ganteng. Nah, kok Anda nggak masuk? Kak, mereka itu merasa sedih. Waduh, ini padahal Bu Ratih ini layak untuk beli Pajero hari ini. Kenapa kok nggak masuk? Bu Sri Utami ini juga layak masuk, tapi kenapa hanya lewat? Apalagi Pak Andri Susanto ini kok hanya lewat terus, pakaian bagus-bagus, yang beli hanya sarung terus ini, yang hanya ngelarisi Gajah Duduk ini, nggak ngelarisi Levi's, nggak ngelarisi merek-merek yang lain. Bu Rini Astuti juga iya itu, Hotel Garuda itu dibuat itu sedemikian rupa untuk Anda, kok tidak Anda masukin, kan aneh. Nah, ternyata Bapak sekalian, selama ini kita hanya gengsi dengan warung. Bapak sekalian, Anda hanya gengsi dengan penjual di warung. Hanya ini Bu, kan gitu kan? Masa belanjanya hanya ini? Tapi kalau saya yang belanja itu beda. Saya kalau belanja beda. Bu, ada kangkung? Ada. Kok hanya kangkung? Buat makan kelinci. Tuh. Biar saya nggak ditawari yang lain. Jadi beli kangkung itu apa makan kelinci, bayang itu apa makan kambing gitu. Jadi saya mengkambingkan diri saya sendiri, saya menyebutkan diri saya sendiri itu kayak piaraan gitu. Biar nggak ditawari ayam, biar tidak ditawari rempelati, biar tidak ditawari telur puyuh, itu enggak.
Dan saya komitmen itu. Saya komitmen itu sejak 2008. Saya paksa diri saya itu untuk memiliki kebiasaan seperti ini. Maka bagi Anda yang berkunjung ke rumah saya, Anda itu beruntung. Kenapa? Anda tahu dapur saya. Anda tahu kulkas saya, nggak ada isinya itu. Isinya itu ya hanya sayur gitu aja. Sayur sama bumbu itu aja. Ayam tuh nggak ada. Telur itu hanya jaga-jaga aja itu. Kalau misalkan anak saya itu lapar, malam pengen nyeplok telur, ya udah. Tapi itu kami lakukan ketika saya sudah EDD. Sebelum EDD saya nggak punya kulkas. Ya, sebelum saya eksekutif DM saya itu nggak punya kulkas supaya apa? Tidak nimbun makanan. Tidak nimbun belanja banyak sekali memindah toko hanya untuk boros, hanya untuk dimakan, hanya untuk sebagai pengganjal atau pengisi WC. Dan karena saya punya kebiasaan, hanya uang tabungan tabungan dari pangan ini jumlahnya banyak sekali. Mau piknik kapanpun bisa, ya. Mau makan dimanapun bisa. Saya sekeluarga itu kalau misalkan ya makan di XO misalkan, di sana itu nggak habis 700.000 kok. Serius nggak habis 700.000. Tetapi orang lain melihatnya gimana? Wah, mewah sekali bapak ini. Wah, enak sekali. Istrinya Sindu, wah enak sekali. Simsin punya orang tua seperti itu. Padahal kami makan di situ sebulan sekali, coy. Hanya sebulan sekali loh. Nginep di hotel juga sebulan sekali loh. Tapi sekalinya main, tidak main-main. Beda kan? Anda selama ini kalau sore hari hanya ribut masalah pangan. Hari ini mau makan apa? Ya terserah kamu. Gimana kalau ayam? Ayam lagi. Terus apa? Sate. Kalau samping aku takut kolesterol. Terus apa? Kerupuk? Kayak orang kampung. Untuk urusan pangan aja udah ribut itu. Kenapa? Karena nggak ada perencanaannya. Tapi kalau yang saya lakukan adalah hari ini kangkung, besok bayung, besok bayam loh. Nama sayur itu banyak kok. Ya kan? Mau dioseng-oseng kayak mau di sop kayak mau di orare kayak itu, wah enak sekali. Tinggal teknik memasaknya saja. Untuk urusan lauk cukup tempe sama kerupuk untuk hariannya. Sehingga di akhir minggu telur satu tuh rasanya enak sekali. Ayam satu tuh rasanya enak sekali. Kenapa? Karena ketemunya hanya seminggu sekali. Keren apa keren? Keren sekali kan sebenarnya. Anda sudah kaya sejak dulu. Hanya saja untuk kaya, ya, sesuatu hal yang bisa membuat Anda kaya hanya Anda gunakan untuk pengisi WC. Oke, itu dulu ya materi cepat gila, materi dadaan saya. Semoga menginspirasi dan tertarik untuk praktek sehingga Anda bisa seperti saya. Anda bisa keliling Indonesia. Anda mudik tidak bingung. Karena paling menyedihkan adalah aku mau mudik tapi tidak bisa. Ibuku sakit, aku nggak bisa pulang. Apa nggak punya duit loh. Jadi sedihnya bukan karena ibunya sakit, tapi karena nggak punya duit. Karena semua duitnya hanya menjadi timbunan di WC. Oke, itu saja. Kita lanjut nanti malam, oke? Nanti malam dengan materi yang sangat kring, ler. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. This is a wonderful rainbow dress, Diana.